Apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah Pak, baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, oke Bu Dewi. Kita mau bicara apa ini? Saya mau bicara masalah yang saya hadapi di kelas saya Pak. Tapi eh, apa nggak mengganggu waktu Bapak nih mungkin kita ngobrolnya 10 sampai 15 menit lah. Oke, saya pikir tidak. Ini kita sudah sepakat membicarakan ini di waktu ini. Jadi saya sudah meluangkan waktu untuk kita membahas ini. Jadi nggak apa-apa, Bu Dewi santai aja mau sampaikan ceritakan apa. Saya siap nih mendengar. Oke Pak. Terima kasih Pak sebelumnya Bapak sudah meluangkan waktu untuk ngobrol, untuk Bapak mendengar masalah saya. Nah, masalah yang saya hadapi sekarang nih Pak. Saya nih kelas 4 ya. Kelas yang saya ampuni kelas 4. Ada satu murid saya yang sampai sekarang nih belum bisa baca Pak dan kurang percaya diri. Kadang waktu kita suruh ke depan dia nggak mau Pak. Kita suruh nyanyi aja dia nggak mau. Oke, jadi ada siswa Bu Dewi ya yang belum bisa baca dan kurang percaya diri kalau di dalam kelas ya. Iya Pak. Oke, kalau boleh saya tahu kurang percaya dirinya itu kenapa? Mungkin ya. Karena penyebabnya karena dia nggak bisa baca mungkin Pak. Makanya dia kurang percaya Oh, diri. oke. Jadi eh, kira-kira menurut Bu Dewi kita mau selesaikan yang mana ini? Masalah kurang percaya dirinya dia, si siswa ibu tadi, atau kita mau cari apa? Memecahkan masalah siswa ibu yang tadi belum bisa membaca. Ya, sebenarnya kedua-duanya penting ya, Pak. Tapi mungkin Mhm. kalau misalnya percaya diri, kalau misalnya dia udah bisa baca, nanti otomatis mungkin kepercayaan dirinya muncul ya, Pak. Jadi sekarang saya ingin Ya. memecahkan masalah tentang siswa saya yang tidak bisa baca nih, Pak. Oke. Eh, Sebelumnya saya mau memastikan nih Bu Dewi karena jaringannya kurang bagus. Ini suara saya masih terdengar lancar? Masih, masih. Oh, alhamdulillah. Oke, ini ada satu siswa Bu Dewi yang belum bisa membaca, sementara sekarang sudah kelas 4 gitu ya. Iya. Oke. Sepengetahuan Bu Dewi nih selama menjadi guru kelas 4, pasti saya pikir Bu Dewi sudah pernah cari nih kira-kira kenapa dia belum bisa membaca padahal sudah kelas 4. Ya, saya sudah berusaha nanya sama wali kelas sebelumnya. Penyebabnya mungkin ya Mhm. Pak. Kemarin tuh pas Ya. anak ini kelas 1 SD, kita lagi COVID kan Pak. Eh, Pembelajarannya eh, nggak tatap muka. Jadi kan kurang maksimal pembelajarannya. Jadi kita sepakat nih diambil kebijakan di sekolah. eh, Kita sudah wali kelas itu sudah menyampaikan kepada Kepsek, jadi anak ini tidak bisa baca. Jadi kayak mana solusinya? Berarti kepala sekolah sudah mengambil kebijakan tetap dinaikkan dulu karena alasan COVID. Mungkin di kelas 2 nanti anak ini bisa berubah. Pas di kelas 2 sama juga anak ini tetap nggak bisa baca, tapi wali kelasnya lapor lagi kepada Kepsek, kemudian rapat guru, anak ini tetap dinaikkan kelas. Jadi alasan kepala sekolah karena eh, tidak boleh tinggal kelas.
nanti PR gurunya di kelas selanjutnya. Pas kelas 3 sama juga Oke. masalahnya tetap sama. Sampailah kelas 4, udah 2 bulan di kelas 4, belum juga bisa baca. Oke, karena eh, Mhm. bisa baca atau tidak tetap naik kelas. Mungkin anak itu menganggap sepele ya. Udah tuh Oh, faktor selanjutnya di keluarganya, Pak. Faktor si heeh. anak tersebut dia mempunyai anggota keluarga yang banyak lah. Dia punya adik kembar, kemudian orang ayahnya sibuk bekerja, jadi anak ini kurang diperhatikan. Mungkin itu faktor penyebab anak ini seperti ini. Oke. Eh, ini kalau berbicara kebijakan sekolah ini memang saya pikir, Bu Dewi perlu mencari tahu lebih lanjut nanti ya. Ini kalau pemikiran saya, karena kan tidak bisa Bu Dewi memutuskan sendiri ini ya. Jadi harus digali lagi dengan kepala sekolah, saya pikir, apakah memang kebijakannya seperti itu. Tapi saya melihat ini sepertinya kalau memang dibebankan kepada guru kelas di tahap selanjutnya, ini artinya PR-nya ini kan sekarang ada di Bu Dewi ya. Ini bagaimana Iya, sekarang Bu Dewi berusaha supaya siswa ini harus bisa membaca nih di kelas 4 sebelum nanti dia naik di kelas 5 seperti itu ya. Oke, saya pikir sebuah tantangan yang luar biasa ini untuk Bu Dewi ini. Nah, terus saya tertarik sama alasan yang kedua tadi Bu Dewi sampaikan ini hmm, kurang perhatian orang tua ya. Dengan alasan karena anggota keluarganya yang banyak, mungkin dia siswa Bu Dewi ini punya adik berapa orang sih? dia punya adik 3, Pak. Kemudian yang ini kembar lagi. Berarti dia punya Hmm, adik 3, dia anak sulung. Kelas oke. 4, tapi udah punya adik kecil-kecil gitu, Pak. Artinya ini perhatian orang tuanya menjadi teralihkan ya ke adik-adiknya yang masih kecil seperti itu ya? Iya. Oh, oke. Saya pikir, eee, mengatasi, yang ini gimana nih? Bu Dewi sudah terpikirkan nggak gimana kira-kira caranya? Mengenai orang tuanya yang tadi, apa, punya anak yang masih kecil-kecil sehingga waktunya berkurang ke siswa Bu Dewi ini? Ya, sebelumnya saya sudah pernah mencoba nih, Pak ya. Sudah pernah Mhm, mencoba iya, di dalam kelas nih. Saya berusaha anak ini punyalah semangat untuk belajar, khususnya belajar membaca. iya, Eh, Kemudian mungkin karena di dalam kelas nih udah saya ambil waktu istirahatnya, Pak. Saya ambil waktu istirahatnya. Jadi lama kelamaan anak ini bosan kan, Pak, karena waktu istirahatnya udah tersita, dia ada tambahan lagi belajar. Nah, tuh oke, saya punya inisiatif nih, Pak. Eh, mhm, Mau bicara sama orang tuanya. Nanti jika saya minta waktu tambahan untuk anak ini, jam di luar iya, jam sekolah, saya akan mengajar anak ini untuk belajar tambahan di sekolah untuk belajar membaca. Nanti kan kenapa anak ini mungkin sering telat pulang ya, tapi karena ada jam tambahannya untuk anak ini supaya ada waktu untuk belajar membaca. oke. Eee rencananya Bu Dewi gimana? Ini kan menghubungi orang tua ya, mengenai, usulan Bu Dewi tadi. Itu rencana Ya, Bu Dewi menghubungi orang tuanya seperti apa? eh, se- kalau rencana saya
karena pas saya mungkin di sekolahnya memang di satu desa sama anak ini, saya langsung ke rumahnya lah, Pak ya. Ya. Kita sama-sama mencari solusi sama orang tuanya. Kalau menurut saya, kalau eh, orang tuanya punya kesempatan untuk mengajar, agak minim lah perlu harapan kita kan, dengan kita lihat kondisi keluarganya seperti itu. Jadi saya membicarakan kepada orang tuanya untuk saya punya inisiatif nih untuk mengajar tambahan untuk anak tersebut, tapi intinya anak tersebut datang sekolah, kami sama-sama datang ke sekolah, eh, supaya orang tuanya nanti mengerti juga Pak, kenapa anak-anak yang lain nggak ada jam tambahan, khusus anak dia ada jam tambahan. Nanti saya bisa Ya. kasih pengertian nanti sama nih. Kalau misalnya kita bebankan sama orang tua dengan kondisi kita udah tahu kondisinya kayak mana kan, mungkin minim kali berhasil lah kayak itu Pak. Oke, saya pikir eh, cara yang sangat bagus kalau misalnya Bu Dewi mendatangi langsung orang tua itu ya. Karena ya Iya. kalau kita cuma sekedar menghubungi lewat HP misalnya kan sering terjadi miskomunikasi seperti itu ya. Ya kita khawatir aja nih nanti kita tujuannya biar memperbaiki, malah karena salah paham malah jadi muncul masalah baru gitu kan. Iya. Oke, selain dengan orang tua, tadi Bu Dewi sampaikan, eee, kalau dari yang saya dengar tadi, ini kan jadi tanggung jawabnya Bu Dewi untuk memutus nih, memutus catatan buruk si siswa itu, bagaimana caranya kelas 5 nanti dia sudah bisa membaca gitu kan. Nah, menurut Bu Dewi kira-kira oke, Bu Dewi, kita lanjut ya, Bu Dewi. Mohon maaf ini Oke, jaringan saya kurang stabil. Eh, saya mau tanya tadi, ini kan jadi tanggung jawab Bu Dewi nih, si siswa ini. Dan saya pikir Bu Dewi punya semangat yang luar biasa ini untuk memastikan siswa ini bisa membaca di kelas 4 seperti itu kan. Nah, kalau menurut Bu Dewi, kalau misalnya Bu Dewi menjalankan rencana tadi, menghubungi orang tua dan seterusnya tadi, nah dalam pelaksanaannya nanti kira-kira ada guru atau siapa lagi nggak yang bisa Bu Dewi libatkan? ya, saya sudah memikirkan itu, Pak. Nanti saya akan melibatkan guru kelas 1 dan guru kelas 2. Dan mereka itu kan sudah paham lah kayak mana metode-metode untuk mengajar anak yang belum baca ini, Pak. Oke, sip. Eh, Rencananya kapan Bu Dewi mau menemui orang tuanya? Rencananya Senin, Pak, minggu depan. Senin ini ya. Ya, Oke, setelah itu, setelah nanti respon dari orang tuanya seperti apa, jadi nanti baru Ibu Dewi juga harus berkomunikasi dengan guru kelas 1 dan kelas 2 kan? iya, Pak. Ya, meminta kesediaan dan lain sebagainya. Itu kapan rencananya komunikasi dengan guru kelas 1, kelas 2 itu? Kalau dengan guru kelas 1, kelas 2, rencananya besok, Pak. Besok ya. Ya. Oke, saya pikir eh, kita sudah menemukan solusi ya dari masalah Bu Dewi ini. Namun eh, solusi agar anak ini nanti lancar membaca ya saya menunggu nih, menunggu dari Bu Dewi mungkin setelah nanti ada progres pertemuan dengan orang tua, dengan wali kelas 1 2 dan kemudian Bu Dewi jalankan, saya mau cerita Bu Dewi lagi kira-kira nanti seperti apa namanya? Perkembangan dari rencana yang kita bahas hari ini ya. Oke Bu Iya, Dewi, Pak. kira-kira dari percakapan kita ini apa kira-kira yang Bu Dewi rasakan? Ada sesuatu yang Bu Dewi dapatkan nggak dari percakapan kita ini?
Ya, dari ini obrolannya luar biasa Pak ya. Terima kasih juga. Ini telah masukan-masukan dari Bapak. Ya mungkin nantinya saya udah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Nah, untuk kedepannya apa yang saya inginkan ini dapat masalah saya dapat terselesaikan, Pak. Oke. Oke, saya berharap mendengar lagi ya nanti ke depan dari Bu Dewi gimana progresnya supaya kalau programnya berhasil ya saya bisa ambil dong, bisa tiru ya rencana dari Bu Dewi. Mana tahu nanti guru-guru di sekolah saya juga mengalami masalah yang sama, jadi eh, saya bisa dapat inspirasi dari obrolan kita malam ini. Ya Bu Dewi, terima kasih sudah membicarakan masalah ini bersama-sama. Saya pikir manfaatnya bukan hanya di Bu Dewi, tapi saya juga mendapatkan eh, pandangan baru ya tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang sedang Bu Dewi hadapi. Saya pikir itu saja pertemuan kita malam ini. Ya, terima kasih juga Pak karena sudah meluangkan waktu dan sudah membantu saya menemukan solusi yang saya alami. Oke Bu, sama-sama. Kita akhiri ya percakapan ini. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.